Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat kepada kita yang begitu banyak. Nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat bisa istiqamah di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga insyaallah kita berada di bulan Sya'ban ya, 1447 Hijriah, dan sebentar lagi insyaallah kita akan menjumpai syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Nah, di mana bulan Ramadan itu adalah bulan yang kita nanti-nantikan. Karena insyaallah kita ingin memanfaatkan bulan Ramadan tersebut dengan sebaik-baiknya. Ingin kita raih pahala yang besar, ingin kita raih ampunan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Tapi ingat, ketika kita di bulan-bulan lain selain Ramadan tetap bersemangat dalam beribadah kepada Allah, insyaallah di bulan Ramadan kita lebih bersemangat lagi. Itu kebiasaan. Ya, karena ibadah itu kebiasaan. Kalau kita sudah terbiasa di dalam ibadah, sudah terbiasa di dalam perjuangan, di dalam menuntut ilmu, perjuangan di dalam meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah bulan Ramadan kita lebih senang dengan bulan Ramadan itu. Karena kita akan lebih bisa beribadah di bulan Ramadan tersebut. Berbeda dengan orang-orang yang selain bulan Ramadan, mereka jauh dari ibadah, jauh dari amal ketaatan kepada Allah. Ketika sampai di bulan Ramadan, mereka kecewa, mereka benci, mereka khawatir bulan Ramadan ini akan menghambat mereka, akan mencegah mereka dari kebiasaan berbuat dosa. Subhanallah. Ini orang-orang fasik. Mereka tidak mau bertemu dengan Ramadan. Gak mau mereka. Karena mereka akan merasa tersempit pergerakan dosa dan maksiat yang mereka lakukan. Kalau sudah masuk bulan Ramadan, mereka ingin segera berakhir Ramadan. Kapan ini selesai Ramadan? Saya ingin kembali lagi kepada kebiasaan dosa dan maksiat. Itu orang-orang fasik, orang-orang pendosa tidak senang. Berbeda dengan orang-orang yang beriman, orang-orang yang terbiasa dengan amal saleh, dia mengharapkan perjumpaan dengan Ramadan, dan dia tidak ingin kehilangan waktu Ramadan, bulan Ramadan itu, karena dia tahu amalan di bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan juga ampunan Allah tersebar di bulan Ramadan, dan juga syaitan dibelenggu. Ya, itu perkara yang kita nantikan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah tema pada malam hari ini kisah tabi'in Urwah bin Az-Zubair. Ya. Ini kisah yang luar biasa ya. Setelah kalau kita tahu kisah perjuangan beliau, ini luar biasa. Nah, disebutkan Urwah bin Zubair ini lahir pada tahun 23 Hijriah di masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya, beliau adalah putra dari sahabat Zubair bin Al-Awwam, ya, radhiyallahu anhu. Di mana ayah beliau Zubair bin Al-Awwam termasuk al-asyarah minal mubasyirin bil jannah,
termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga. Itu ayah beliau. Ayah beliau Zubair bin Al-Awwam. Zubair bin Al-Awwam ini punya anak, di antaranya siapa? Urwah bin Az-Zubair. Dan juga anak yang lainnya, putra yang lainnya, di antaranya Abdullah bin Zubair, kemudian Mus'ab bin Zubair. Ya. Nah, ini di antara putra-putra dari Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu. Nah, kemudian Urwah bin Zubair disebutkan bahwa beliau termasuk fuqaha as-sab'ah, termasuk 7 ahli fikih di kota Madinah. Ya, ini dulu di kota Madinah itu ada ulama-ulama tabi'in yang mempunyai gelar fuqaha sab'ah, ahli fikih, para ahli fikih yang 7 orang, yang mereka dikenal dengan keilmuannya dalam hadis, dalam hukum-hukum Islam, terkenal. Mereka itu diistilahkan dengan fuqaha sab'ah. Nah, termasuk dari fuqaha sab'ah siapa? Urwah bin Zubair. Ya, termasuk dari fuqaha sab'ah adalah Urwah bin Zubair. Kemudian siapa lagi? Sa'id bin Musayyib. Ya. Kemudian Al-Qasim bin Muhammad, ya, bin Abi Bakar As-Siddiq, cucu dari Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Ubaidullah bin Abdullah, kemudian Kharijah bin Zaid bin Thabit, putra dari Zaid bin Thabit. Kemudian Sulaiman bin Yasar, ya. Nah, kemudian Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, putra atau keturunan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini 7 fuqaha sab'ah. Ya. Nah, di sini Urwah bin Az-Zubair, kita ketahui tadi ayah beliau adalah Zubair bin Al-Awwam. Kemudian ibu beliau adalah Asma bintu Abi Bakar radhiyallahu anhu. Nah, dari sini antum bisa lihat nasab dari Urwah bin Zubair adalah nasab yang mulia, yang dimana Zubair bin Al-Awwam menikah dengan Asma bintu Abi Bakar. Asma bintu Abi Bakar ini adalah putri dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, di mana Asma bintu Abu Bakar ini adalah saudari kandung dari Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin. Ya. Nah, disinilah kalau antum melihat, disinilah Urwah bin Zubair mendapatkan keistimewaan. Keistimewaannya bagaimana? Beliau adalah keponakan dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ini bibinya. Nah, ini salah satu keistimewaan bahwa Urwah bin Zubair ini banyak mendapatkan ilmu dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya, karena ini mahram, ya, karena beliau mahram dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bisa bertemu secara langsung, bisa bertanya tentang ilmu. Antum bisa bayangkan, Aisyah radhiyallahu anha ini adalah seorang istri Nabi yang sering bersama Nabi, dan ilmunya subhanallah luar biasa, masya Allah. Dan itu banyak diserap, ilmu itu banyak difahami oleh Urwah bin Zubair radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian disebutkan bahwa Urwah bin Zubair juga beliau tinggal di Basrah. Kemudian juga beliau pernah ke Mesir. Kemudian menikah di Mesir di sana. Kemudian juga beliau kembali ke Madinah. Dari Mesir, beliau menikah di sana, kemudian tinggal selama 7 tahun di Mesir, kemudian beliau kembali ke Madinah. Dan di Madinah beliau mulai menyebarkan ilmunya. Nah, di sini kita ketahui bahwa semangat dari sahabat Urwah atau semangat dari tabi'in Urwah bin Zubair di dalam meraih ilmu.
Bahkan disebutkan oleh Imam Yahya bin Abi Katsir bahwa ilmu itu al-ilmu la yunalu birahatil jism. Ilmu itu tidak diraih dengan jiwa atau fisik yang santai. Tidak. Kalau antum ingin punya ilmu agama, itu harus capek ya. Harus bergerak. Fisik antum harus bergerak, berkorban, tenaga, waktu, pikiran. Itu dikorbankan untuk apa? Untuk ilmu agama. Itu insya Allah antum akan meraih ilmu. Dalam keadaan kalau kita menyerahkan seluruh waktu kita untuk ilmu, disebutkan oleh para ulama, ilmu itu akan memberikan setengah dari ilmu tersebut. Ya. Nah, berarti benar perjuangan dari Urwah bin Zubair dalam mencari ilmu itu sangat luar biasa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, kemudian disebutkan ya bahwa dalam suatu riwayat ya disebutkan pernah berkumpul di dekat Ka'bah ya, di dekat Rukun Yamani itu 4 orang pemuda. Ya, pernah berkumpul di dekat Rukun Yamani di sekitar Ka'bah ya. Di Ka'bah itu 4 orang pemuda. Di antaranya siapa? Yang pertama Abdullah bin Zubair. Yang kedua Mus'ab bin Zubair. Yang ketiga Urwah bin Zubair. Yang keempat Abdul Malik bin Marwan. 4 orang pemuda. Ya, mereka berkumpul di dekat Rukun Yamani di Ka'bah. Kemudian mereka berbicara sampai kepada pembicaraan tentang cita-cita. Kalau di zaman kita sekarang, kalau cita-cita antum apa? Wajar kan kita bertanya kepada orang lain, kepada sahabat kita, kalau antum punya cita-cita apa? Nah, mereka berempat ini bertanya tentang cita-cita masing-masing dari mereka. Kemudian berkata Abdullah bin Zubair, ya, mengungkapkan tentang cita-citanya. Berkata Abdullah bin Zubair, cita-citaku adalah menguasai seluruh Hijaz dan menjadi khalifah. Ya. Ini cita-cita dari Abdullah bin Zubair, ya, yang pertama. Dan Abdullah bin Zubair ini berhasil mencapai cita-citanya ini. Beliau menjadi khalifah, ya. Beliau dibaiat menjadi khalifah. Ya. Beliau dibaiat menjadi khalifah. Abdullah bin Zubair menggantikan Yazid bin Muawiyah yang meninggal. Ya, dalam dinasti atau Bani Umayyah. Ya. Jadi cita-cita Abdullah bin Zubair dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah kematian Yazid bin Muawiyah, maka Abdullah bin Zubair dibaiat sebagai khalifah. Kemudian yang kedua ya, yaitu Abdul Malik atau Mus'ab bin Zubair. Mus'ab bin Zubair ditanya, apa cita-citamu? Kemudian Mus'ab bin Zubair mengatakan, aku ingin menguasai 2 wilayah Irak. Ya. Dan tidak ada yang mengganggu kekuasaanku. Beliau ingin menguasai daerah Irak. Beliau ingin menjadi gubernur, penguasa di daerah Irak. Ya. Itu cita-cita dari Mus'ab bin Zubair. Dan ini pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cita-cita Mus'ab bin Zubair itu, beliau berhasil menguasai Irak. Ya, sepeninggal dari saudaranya Abdullah bin Zubair. Karena Abdullah bin Zubair dibunuh ketika itu, ya, dibunuh oleh pasukan Abdul Malik bin Marwan yang ketika itu sebagai khalifah. Ya. Nah, setelah Mus'ab bin Zubair menguasai Irak, beliau juga terbunuh. Mus'ab bin Zubair terbunuh dalam mempertahankan wilayah ini. Terbunuh juga, sebagaimana saudaranya Abdullah bin Zubair terbunuh oleh pasukannya Abdul Malik bin Marwan. Ya. Kemudian yang ketiga ditanya, yaitu Abdul Malik bin Marwan. Ditanya, apa cita-citamu?
Ya Abu Malik bin Marwan, wahai Abu Malik bin Marwan. Abu Malik bin Marwan, Abdul Malik bin Marwan menyatakan, aku ingin menjadi penguasa khalifah. Ya, aku ingin menjadi khalifah seluruh dunia. Ya, seluruh dunia ini. Ya, setelah setelah Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, jadi Abdul Malik bin Marwan bercita-cita menjadi apa? Khalifah untuk seluruh dunia. Dan cita-cita Abdul Malik bin Marwan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Beliau menjadi khalifah setelah terbunuhnya Abdullah bin Zubair. Ya, Abdullah bin Zubair terbunuh dan juga Mus'ab bin Zubair terbunuh, ya, oleh siapa? Oleh pasukannya Abdul Malik bin Marwan. Ya, oleh pasukan beliau, ya. Nah, kemudian setelah Abdullah bin Zubair terbunuh, setelah Mus'ab bin Zubair terbunuh, yang menjadi khalifah adalah Abdul Malik bin Marwan. Ya, itu beliau menguasai seluruh dunia ketika itu. Setelah kematiannya Abdullah bin Zubair dan Mus'ab bin Zubair. Nah, giliran yang terakhir siapa? Urwah bin Zubair. Ya. Giliran ditanya Urwah bin Zubair, apa cita-citamu wahai Urwah bin Zubair? Ya. Nah, kemudian Urwah bin Zubair mengatakan, aku ingin menjadi seorang alim, orang yang berilmu, yang mau beramal, sehingga orang-orang bisa belajar denganku, bisa mengambil ilmu tentang Allah, tentang sunnah, tentang hukum-hukum agama, dan aku berhasil di akhirat dan memasuki surga dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Antum lihat cita-citanya Urwah bin Zubair. Ya, cita-citanya ingin menjadi orang yang berilmu, ingin bisa bermanfaat menyampaikan ilmu kepada orang lain. Ya. Dan cita-cita beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga apa? Beliau benar-benar konsisten dengan cita-citanya. Ya. Beliau bergerak untuk mencapai cita-citanya tersebut. Ya. Sehingga beliau menjadi fuqaha sab'ah, ahli fikih, ulama, tabi'in di Madinah, ya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Humaid bin Abdurrahman bin Auf mengisahkan, ya, ketika beliau dan ayahnya memasuki Masjid Nabawi, itu beliau melihat ada majelis ilmu yang ramai. Majelis ilmunya itu banyak dihadiri oleh orang lain. Sampai yang memberikan materi, ya, kalau di zaman sekarang ustadznya itu tidak kelihatan karena ramainya orang berkumpul terhadap majelis ilmu tersebut. Kemudian beliau penasaran, itu majelisnya siapa yang ramai seperti itu? Setelah dilihat, itu majelisnya Urwah bin Zubair. Ya, ini luar biasa beliau. Manusia berkumpul ingin belajar kepada Urwah bin Zubair. Ya, ini luar biasa. Nah, kemudian juga, ya, Urwah bin Zubair di sini beliau semangat, ya, di dalam menimba ilmu, ya. Beliau semangat dalam menimba ilmu atau belajar, ya. Dalam belajar ilmu itu semangat, ya. Kelihatan dari apa? Nah, di sini terlihat Urwah bin Zubair memiliki kemampuan yang di atas rata-rata dari teman-temannya. Kenapa? Salah satunya adalah beliau bisa mengambil ilmu secara langsung dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ini salah satu keberhasilan beliau. Kenapa? Dan Urwah bin Zubair mengatakan hadis-hadis yang ada pada Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha telah aku hafalkan semuanya. Antum bayangkan, ya.
Maksudnya bagaimana? Kalau Ummul Mukminin Aisyah wafat, insya Allah aku sudah mengambil semua ilmunya, yang sudah mendengar dan dihafal hadisnya. Ya, ini salah satu kelebihan dari Urwah bin Zubair radhiyallahu anhu. Ya, atau Urwah bin Zubair ya, rahimahullah. Dan juga berkata Abu Musa al-Asy'ari, sahabat Abu Musa al-Asy'ari, ya, berkata, tidaklah kami para sahabat ya, mendapati sebuah hadis yang kami masih belum tahu atau kami belum tahu faedah dan maknanya secara lengkap. Ya, ada satu hadis atau penjelasan, tapi hadis ini tidak diketahui faedahnya, maknanya secara lengkap oleh para sahabat. Ya, nah, melainkan pasti kami dapati faedah tersebut dari siapa? Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ini menunjukkan apa? Keilmuan dari Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa? Karena beliau banyak berinteraksi, banyak mengambil ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, banyak berinteraksi, banyak mengambil ilmu, banyak hadisnya. Maka para sahabat itu banyak yang bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Dan Urwah bin Zubair adalah mahram, ya, keponakan yang bisa menemui langsung, bertanya langsung. Itu kelebihan dari tabi'in Urwah bin Zubair, ya, rahimahullah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga Urwah bin Zubair ini, beliau tidak hanya berguru kepada Aisyah radhiyallahu anha, tidak. Beliau juga berguru kepada sahabat-sahabat yang lain. Bahkan disebutkan Urwah bin Zubair ini pernah ingin mengetahui ya suatu hadis. Beliau tahu hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat. Ya. Ketika beliau tahu hadis ini diriwayatkan oleh salah seorang sahabat, beliau temui datang ke rumah sahabat tersebut pada siang hari. Kemudian beliau dapati sahabat tersebut sedang istirahat, sedang tidur siang. Kemudian Urwah bin Zubair ini duduk di depan pintu sahabat tersebut, rumah sahabat tersebut, menunggu sampai sahabat tersebut bangun dan keluar dari rumah. Antum siap belajar seperti itu? Kalau kita sekarang, antum enak ya, kita enak. Ustadznya datang, antum datang ke masjid, tinggal belajar. Coba antum lihat Urwah bin Zubair ini bagaimana? Beliau datang ya untuk mengambil hadis, belajar hadis, yang hadis tersebut ada di seorang sahabat. Beliau datangi sahabat tersebut. Antum siap zaman sekarang begitu? Ya. Antum yang datang ke ustadznya belajar, antum siap? Mungkin banyak yang belum siap zaman sekarang. Ustadznya sudah datang saja, mana sekarang? Ya? Ustadznya udah datang nih, ya, ke tempat orang-orang masyarakat, tapi masyarakatnya subhanallah gratis, masjidnya ada dekat, datang di sini ilmu, mendatangi antum ilmu, tapi antumnya menjauh dari ilmu. Subhanallah, ini akhir zaman ya, zaman fitnah ini. Subhanallah. Lihat antum sahabat, lihat tabi'in Urwah bin Zubair, bagaimana beliau semangat datang, ilmunya didatangi oleh tabi'in Urwah bin Zubair. Sekarang ilmu mendatangi kita, dekat rumah kita. Subhanallah. Ini akhir zaman, zaman fitnah ini. Subhanallah. Bagaimana kalau Urwah bin Zubair melihat kita zaman sekarang ini? Subhanallah beliau. Ya. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga tabi'in Urwah bin Zubair
itu mempunyai putra ya. Mempunyai beberapa putra, di antaranya adalah Hisham bin Urwah bin Zubair. Ya, Hisham bin Urwah bin Zubair. Kemudian juga di antara putra dari Urwah bin Zubair adalah Muhammad bin Urwah bin Zubair. Ya, itu di antara putra dari Urwah bin Zubair. Disebutkan juga putra dari Urwah bin Zubair adalah Yahya bin Urwah bin Zubair. Dan juga disebutkan putra beliau adalah Utsman bin Urwah bin Zubair. Ya. Nah, di sini kenapa kita sebutkan ya putra-putra dari Urwah bin Zubair, karena ada kisah nanti, ada sebuah kisah yang luar biasa dari tabi'in Urwah bin Zubair ya. Nah, di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Disebutkan ya dalam kisah ya beliau Urwah bin Zubair bahwa tabi'in Urwah bin Zubair ini pernah melakukan perjalanan menuju Damaskus ya di Suriah. Ya, tabi'in Urwah bin Zubair ini melakukan sebuah perjalanan ke Damaskus. Ketika itu beliau ingin menemui khalifah. Ya, ingin menemui khalifah ketika itu. Kemudian beliau terluka di bagian kaki. Beliau terluka di bagian kaki sampai beliau ternyata luka tersebut menyebabkan kalau di zaman sekarang itu infeksi dan juga luka tersebut ternyata bukan hanya luka biasa. Tetapi disebutkan dalam kisah ini adalah itu yang dinamakan penyakit al-akilah. Ya. Jadi penyakit al-akilah itu adalah penyakit yang dia menggerogoti bagian sel tubuh atau sel tubuh yang sehat. Ya, atau kanker atau tumor ganas, ya. Yang seperti itu modelnya. Sehingga apa? Sehingga kaki beliau harus diamputasi, harus dipotong untuk mencegah penyebaran dari penyakit al-akilah tersebut. Untuk penyakit tumor ganas tersebut harus dipotong kaki. Kemudian ditawarkanlah kalau di zaman sekarang itu bius ya, agar tidak terasa sakit. Tapi Urwah bin Zubair menolak. Saya nggak mau. Karena apa? Karena kalau dibius itu akan tidak sadar. Beliau tidak mau dalam keadaan tidak sadar. Ya. Nah, kemudian bagaimana? Kemudian beliau meminta untuk sholat. Beliau meminta untuk sholat. Kemudian beliau perintahkan ketika beliau sholat, lakukan. Potong kaki beliau dalam keadaan beliau sedang sholat. Maksudnya apa? Beliau ingin bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah dengan dalam keadaan beliau ingin mempusatkan konsentrasi khusyuk dalam sholatnya. Yang dimana itu bisa memalingkan pikiran beliau, memalingkan rasa sakit yang beliau alami dengan kehusyuannya, dengan rasa khusyuk dalam sholatnya. Beliau merenungi ayat-ayat yang dibaca, bacaan-bacaan sholatnya. Sampai akhirnya apa? Dilakukanlah. Ya. Ketika beliau sholat, lalu dilakukanlah proses amputasi tersebut. Dan benarlah beliau tetap khusyuk dalam sholatnya. Ya. Coba kalau kita bagaimana zaman sekarang? Antum lihat bagaimana khusyuknya sholat dari tabi'in Urwah bin Zubair. Karena khusyuk sholatnya benar-benar mempusatkan pikirannya, hatinya di dalam bacaan sholat, merasa berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala sampai beliau berhasil menahan rasa sakit, diamputasi, dipotong kakinya tanpa dibius. Coba kalau kita bagaimana? Apakah kita mampu?
Subhanallah ya. Ini pelajaran yang luar biasa. Perjuangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat antum hadis Nabi, innallaha idza ahabba qauman ibtalahu. Sesungguhnya Allah kalau mencintai seorang hamba, ibtalahu, Allah akan uji hamba tersebut. Allah akan coba hamba tersebut. Allah akan berikan ujian untuk melihat sikap hamba tersebut bagaimana ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Ya. Ini ujian kepada tabi'in Urwah bin Zubair. Beliau menerima ujian tersebut. Ya, dan beliau menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beliau seorang ulama, putra dari Zubair bin Al-Awwam, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dipotong kaki. Tapi apa sikap dari Urwah bin Zubair? Ya, beliau masih memuji Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan anggota tubuh yang lain. Tangan masih ada, kaki yang satunya masih ada. Beliau masih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mencabut nyawanya, masih disisakan anggota tubuhnya. Subhanallah. Ini sahabat Urwah bin Zubair. Ini pelajaran penting, ya. Nah, sering kita sampaikan kita belum mendapatkan cobaan seperti ini. Ya. Ini subhanallah luar biasa. Nah, kemudian bersamaan dengan itu beliau dikabarkan juga tentang kematian putranya, yaitu Muhammad bin Urwah Az-Zubair. Ya. Dikabarkan anaknya meninggal. Ya. Dikabarkan anaknya meninggal karena jatuh di kandang kuda, kemudian diinjak oleh kuda. Ya. Putra beliau Muhammad yang menemani, putra beliau ini menemani perjalanan ke Damaskus itu. Ya. Tapi dikabarkan bahwa putra beliau Muhammad ya bin Urwah bin Zubair terjatuh di kandang kuda dan diinjak oleh kuda dan meninggal. Coba antum bayangkan, sudah diamputasi, dipotong kakinya, kemudian menerima berita putranya meninggal. Dari mana ini kisah ini? Dari putranya yang lain, yaitu Hisham bin Urwah bin Zubair yang ikut menemani perjalanan Urwah bin Zubair ke Damaskus, ikut menemani. Dikisahkanlah oleh beliau kisah ini oleh Hisham bin Urwah bin Zubair. Disebutkan kisah ini ya, bahwa Urwah bin Zubair dipotong kakinya, kemudian saudaranya Muhammad bin Urwah bin Zubair meninggal. Beliau yang menceritakan dan sampai kita baca pada malam hari ini. Kenapa? Ini perjuangan. Kenapa kita selalu berjuang? Ini para tabi'in, mereka berjuang. Ingat, mereka adalah generasi terbaik. Ya, ingat hadis Nabi, khairun nasi qarni, summa ladina yalunahum, summa ladina yalunahum. Sebaik-baik masa adalah masa Rasulullah dan para sahabat. Summa ladina yalunahum. Kemudian masa setelahnya itu masa tabi'in. Summa ladina yalunahum. Kemudian masa setelahnya masa tabi'ut tabi'in. Ini generasi terbaik. Mereka seperti ini berjuang dalam menjalani hidup. Sekarang pertanyaannya, kita bagaimana perjuangan? Ya. Kita sebagai di zaman ini, kita sudah jauh dari zaman tabi'in Urwah bin Zubair, jauh kita. Beliau lahir tanggal 23 Hijriah dan meninggal ya, usia beliau sekitar 67 tahun. Ya. Iya. Meninggal yang 4 Hijriah. Iya. Nah, sekitar sudah jauh dari masa kita. Sekarang masa kita 1447 Hijriah, sudah jauh dari masa kita. Ya, beliau 1000 tahun lebih ya, tapi beliau berjuang di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga ya, sahabat tabi'in Urwah bin Zubair
mempunyai banyak murid. Murid-murid beliau juga banyak yang belajar kepada beliau. Di antaranya siapa? Putra-putra beliau. Tadi ya, Hisham bin Urwah bin Zubair, kemudian Muhammad bin Urwah bin Zubair, kemudian Yahya bin Urwah bin Zubair, kemudian Utsman bin Urwah bin Zubair. Itu putra sekaligus murid. Ya, ayahnya jadi gurunya. Ini luar biasa. Kemudian para tabi'in yang lain, ya, Sulaiman bin Yasar tadi yang termasuk fuqaha sab'ah, itu murid dari Urwah bin Zubair. Ya, kemudian Abu Salamah bin Abdurrahman, Ibnu Syihab Az-Zuhri, ya, Safwan bin Sulaim, Bakar bin Sawadah, Yazid bin Abi Habib, Abu Zinad, Muhammad bin Al-Munkadir, Abul Aswad, Muhammad bin Abdurrahman, Saleh bin Kaisan, Amr bin Abdullah bin Urwah, cucu ya, cucu dari Urwah bin Zubair, kemudian Muhammad bin Ja'far bin Az-Zubair, ya, dan masih banyak lagi, ya. Nah, di sini murid-murid dari Urwah bin Zubair. Nah, kemudian disebutkan bagaimana sikap beliau terhadap perselisihan, ya, di zamannya Bani Umayyah. Ya, bagaimana sikap beliau, ya, sikap beliau terhadap perselisihan tersebut. Ya, karena beliau hidup di zaman fitnah juga. Beliau hidup di zaman fitnah, ya, di mana banyak perselisihan ketika itu. Nah, bagaimana sikap beliau? Nah, di sini ya disebutkan bahwa beliau ketika terjadi perselisihan, ya, karena beliau mengalami masa perselisihan tersebut, ya, antara beliau hidup di zaman tadi Khalifah Utsman bin Affan. Kemudian setelah zaman Khalifah Utsman bin Affan, kemudian zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kemudian juga beliau hidup di zaman Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau masih hidup di zaman Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya. Nah, bagaimana sikap beliau di zaman-zaman fitnah? Ketika di zaman tersebut, Urwah bin Zubair lebih memilih mengasingkan diri. Ya. Beliau lebih menyelamatkan agamanya. Ya. Beliau terutama pada dinasti Umayyah. Ketika Muawiyah bin Abi Sufyan berkuasa, kemudian digantikan oleh putranya Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah meninggal, digantikan oleh saudaranya Abdullah bin Zubair. Kemudian Abdullah bin Zubair meninggal, dibunuh, digantikan oleh Abdul Malik bin Marwan. Kemudian Mus'ab, sebelum itu Mus'ab bin Zubair terbunuh juga. Itu kan fitnah. Bagaimana dengan sahabat tabi'in ini? Urwah bin Zubair, beliau memilih mengasingkan diri. Tidak mau ikut-ikutan dalam fitnah. Tidak mau terjatuh ke dalam fitnah beliau. Ya. Nah, makanya di sini beliau tidak mau melibatkan dirinya ke dalam fitnah. Beliau mengasingkan diri, pergi. Ya. Karena itu fitnah. Antum lihat pembunuhan di antara para tabi'in, pembunuhan di antara mereka terjadi. Pasukannya Abdul Malik bin Marwan membunuh Abdullah bin Zubair. Pasukannya Abdul Malik bin Marwan membunuh Mus'ab bin Zubair. Ini sesama tabi'in, mereka saling membunuh. Ini fitnah. Dan sikap Urwah bin Zubair memilih mengasingkan diri, tidak ikut-ikutan jatuh ke dalam fitnah tersebut. Ya. Kemudian tabi'in Urwah bin Zubair pergi, ya, ke daerah yang bernama Aqiq. Ya. Yang bernama Aqiq. Ya. Nah, ini tempat ini, Aqiq ini sekitar 3 km dari Masjid Nabawi, ya. Sekitar jaraknya 3 km dari Masjid Nabawi. Itu
Urwah bin Az-Zubair membangun sebuah benteng, ya, membuat sebuah bangunan yang dibenteng itu untuk tempat beliau di situ. Beliau menjauh dari fitnah, ya. Nah, kemudian dalam salah satu riwayat disebutkan beliau pun memiliki kebun-kebun kurma, ya. Beliau punya kebun kurma yang saat masa panen beliau buka pagar kebun tersebut, salah satu sisi pagar kebun tersebut, sehingga memberikan akses orang untuk masuk, untuk ikut beliau berbagi hasil panen kurmanya, ya. Nah, ini suatu yang luar biasa, ya, yang dilakukan Urwah bin Zubair. Dan juga Urwah bin Zubair dikenal beliau memiliki sumur, ya, yang digali dari biaya beliau sendiri, ya. Nah, ini sumur di zaman itu sangat berharga, air, ya. Air di zaman itu sangat berharga, ya, bagi orang-orang di masa itu, ya. Nah, akhirnya apa? Nah, itu termasuk yang yang disodakohkan oleh beliau, ya, sehingga orang-orang dapat mengambil air dari sumur beliau. Nah, di sini, ya, pelajaran bagi kita, ya, pelajaran bagi kita bahwa tabi'in Urwah bin Zubair ini punya biografi sirah yang luar biasa. Disebutkan bahwa beliau meninggal di usia 67 tahun dalam keadaan berpuasa, ya. Nah, ini beliau usianya 67 tahun, ya. Dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajarannya apa? Kisah ini, kalau kita tahu kisah ini, ya, ini bertebaran sejarahnya di kitab-kitab sirah, bertebaran kisahnya. Di kitab-kitab sirah banyak yang menceritakan tentang tabi'in Urwah bin Zubair. Tapi pelajarannya apa? Contoh oleh kita di masa kita sekarang, itu sebetulnya intinya. Intinya apa? Contoh ini. Jadi contoh buat kita untuk apa? Sekarang, ketika kita masih hidup sekarang ini, contoh perjuangannya tabi'in Urwah bin Zubair. Jadikan hidup kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan hidup kita untuk berjuang di jalan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ya, bagi kita. Jangan kita malah mencontoh orang-orang kafir. Ya, idola kita malah orang-orang kafir, ya, yang mereka belum tentu sukses di dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Kalau orang kafir jelas mereka finnar, di neraka, khalidina fiha abada. Jangan dijadikan idola orang-orang yang seperti itu. Jadikan idola siapa? Seperti ini idola kita. Salah satunya tabi'in Urwah bin Zubair. Nah, semoga kita bisa mengambil manfaat dan ibrah, ya, pelajaran bagi kita dari kisah tabi'in Urwah bin Zubair. Ya, semoga Allah memberikan manfaat, ya, untuk kita semua dari kisah beliau. Amin, Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.